Berdasarkan anatomi batang, struktur batang ada 3 jaringan. Yang pertama ada epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga endodermis dan stele atau silinder pusat. Bagian epidermis batang. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Jaringan epidermis atas berbeda dengan epidermis bawah. Permukaan atas daun disebut dengan permukaan adaksial dan permukaan bawah disebut dengan abaksial. Batang dikelilingi oleh epidermis. Di antara sel epidermis ada yang berubah menjadi sel penutup, idioblast, dan bersebagai tipe trikoma. Fungsi epidermis sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Pada tumbuhan dikotil memiliki lapisan epidermis yang merupakan kulit kayu yang terbentuk dari jaringan gabus. Bagian korteks. Korteks merupakan yang tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplast. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruangan antar sel yang lebar. Nah, daerah di luar korteks yang berbatasan dengan epidermis terdiri atas kolenkim atau serabut. Korteks batang dapat juga berisi skleroida, sel sekretori, dan latisifer. Kemudian bagian endodermis. Batas antara korteks dan silinder pusat adalah endodermis. Endodermis batang berbeda dengan endodermis akar. Sel endodermis terdiri atas sel hidup yang berbentuk silinder kosong. Dinding endodermis mempunyai struktur yang khas dan khusus. Pada dinding menjari dan melintang terdapat penebalan lignin atau zat kayu dan suberin atau zat gabus. Dalam pengembangan sel endodermis mengalami perubahan, yaitu penambahan lapisan gabus di seluruh permukaan dalam dinding sel. Selanjutnya diikuti penambahan lapisan sekunder dari selulosa. Berikutnya adalah silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas beberapa jaringan yaitu bekas pengangkut, empelur, dan perikambium. Jaringan silinder pusat di dalamnya memiliki berkas vaskuler yang akan menyebar ke seluruh bagian empelur. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari batang. Ada sejumlah fungsi batang pada tumbuhan, yakni pada batang terdapat daun yang berfungsi menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan mengeluarkan air melalui transpirasi. Berikutnya sebagai pemompang tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Selanjutnya sebagai sarana lintasan air dan mineral ke daun. Menyimpan air dan garam mineral dari akar ke daun, kemudian menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Berikutnya mengarahkan tumbuhan agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur jaringan pada daun. Daun adalah bagian organ